Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak kita kenalkan ulama-ulama kita ke anak-anak kita, jangan heran anak-anak kita nanti kenalnya artis dangdut, K-pop, karton dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini ada buku baru, biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Sekarang pulang ke rumah coba tanya suami, tanya istri, tanya anak, siapa yang dikenalnya ulama Kampar? Dia tak tahu. Padahal Kampar ini negerinya Serambi Mekah, ulama. Nah, maka inilah buku biografi para ulama Kampar. Sangat inspiratif. Ditulis oleh MUI Kabupaten Kampar, Komisi Pengkajian. Dapatkan buku ini di nomor berikut. Agen Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita serahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah kita diberikan syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar setia podcast Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, mudah-mudahan yang mendengar selalu sehat dan Allah berikan kemudahan dan kelapangan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, hari ini kita bersama Abuya kita, Abuya Muhammad Yasir MA, merupakan Ketua Komisi Pengkajian Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Mari kita sapa Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Buya? Alhamdulillah. Baik Buya, kita akan berbicara tentang buku yang hari ini sudah kita bagi-bagikan ke pemerintah, ke sekolah-sekolah dan kepada para mubalik, yaitu buku yang pertama kali di Kabupaten Kampar, yaitu buku biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah. Buku ini menjadi inspirasi bagi kita bersama. Padahal selama ini tidak ada yang menulis. Mungkin menulis cuma buyanya satu, buyanya dua kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya buku ini ternyata Kampar itu memang banyak ulamanya. Ternyata dari ulama-ulama yang sudah ditulis oleh tim Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar di bawah Komisi Pengkajian, ternyata ulama-ulama kita begitu banyak. Bahkan kemarin ada sebagian dari ulama-ulama mereka yang tak tertulis datang ke MUI minta dimasukkan bukunya. Maka kita akan bicara Buya, karena kan data itu kan penting bagi kita sebelum kita menulis. Maka kita minta Buya bagaimana kiat-kiat kita ingin menulis dan bagaimana nanti cara-cara nanti kalau ada nanti memang ulama-ulama yang belum masuk di buku kita ini, bagaimana nanti tahap-tahap untuk kita masukkan di buku kita. Kita buka dengan acara ini dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Para pemirsa podcast yang berbahagia dimanapun dapat menjangkau dan mendengarkan dan melihat siaran kami di podcast MUI Kabupaten Kampar. Terima kasih moderator yang memberikan waktu kepada kami, hal yang luar biasa. Sebagaimana tadi sudah disinggung dalam mukadimahnya moderator tadi, bahwa buku ini sebetulnya sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat kita. Kita bukan tidak punya ulama. Tadi bahkan datang ke tempat kita, kenapa tidak dimasukkan ulamanya atau gurunya. Ini terinspirasi juga dulu ketika komisi kami ini dikasih inspirasi oleh almarhum Dr. Johar Arifin, juga sama-sama dosen sama saya, sama-sama di Dr. Soludin. Allah rahmatinya, Allah mayarham, karena usaha beliau, dan walaupun beliau dapat melihat buku ini, tetapi kami berusaha, malahan kami angkat dia sebagai ada dalam buku ini. Memang ketika kita menulis ini, memang dulu kita lihat-lihat, dan kita karena Kampar ini luas, sehingga sebetulnya kita bukan tidak ada ulama atau boya-boya kita dahulu, cuman karena mereka lebih banyak berbicaranya atau di mimbar, berbeda seperti ulama-ulama kita dari Sumatera Barat atau dari Jawa. Mereka memang di samping aktif mereka berceramah, mereka aktif juga menulis. Tetapi bagi kita yang di Kampar ini, mayoritas lebih banyak di podium ya. Maka tentu siapa yang akan melihat warisan mereka ini, peninggalan mereka ini, karena mereka mungkin kadang mereka tidak sempat untuk menulis. Maka kiat-kiat kami dahulunya ketika kami mengumpulkan data-data, turun juga dibantu oleh MUI kecamatan, sebab 21 kecamatan ini kita banyak ulama seperti Syekh Burhanuddin Kuntu, kemudian Syekh Zaidi di Kampar Kota Hulu sana, muridnya yang luar biasa, tarikatnya Abuya almarhum Syekh Abdul Ghani. Dan bukan hanya untuk Kampar ya. Kenapa demikian? Ketika saya kemarin baru pulang dari Aceh, itu bahkan mereka mengatakan mereka itu yang berhutang kepada Kampar. Kenapa demikian? Karena ketika diruntut sejarah Islam itu, maka kita lihat seperti Syekh Modawali itu yang dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar ke Syekh Aidarus ya, ayahnya Buya Alaidat Tohari ya. Kemudian kenapa di Aceh itu ada pesantrennya Darussalam, maka di sini kan ada juga Darussalam di Kabun. Iya. Nah, maka itu ada historisnya, dan bahkan anak-anak kita juga masih banyak yang belajar di Aceh. Di sana mereka menimba ilmu, bukan hanya sekedar ilmu, tapi mereka juga untuk menguatkan tasawufnya dan tarikatnya. Kiat-kiat kita pertama, memang ini luar biasa kinerja dari kawan-kawan yang turun ke lapangan mendampingi kami, sehingga kita tahu seperti di Gunung Sahilan kita juga punya kerajaan, rupanya kita di sana ada kodi ya, ada hulunya. Maka bagaimana Buya Arifin itu sebagai kodinya, cuman kita hanya bisa menuliskan hanya selem pandang 5 lembar atau
4 lembar. Tentu ini kan hanya sebagai pembuka dahulu. Makanya nanti buku ini bukan hanya sekedar habis begitu saja, hendaknya bagi generasi mungkin yang terdekat, mungkin anak-anak cucunya, keturunannya yang lebih dekat, termotivasi. Kenapa? Rupanya dia punya datuknya yang luar biasa, seperti Syekh Burhanuddin di Kuntu, seperti Syekh Zaidi, luar biasa. Kalau orang sudah belajar ke Mekah itu dan menulis Al-Quran, bukan sekedar menulis. Kenapa? Karena dia menulis dalam qiraat. Maka ketika kami turun ke rumah warga, ke tempat yang memiliki buku karya Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Zaidi itu masih tertutup dalam sapu tangan. Dan itu ketika kami lihat sampai kami ke makamnya, menyeberang sungai, cuman alhamdulillah Sabtu kemarin atau dua minggu yang lewat ya. Alhamdulillah makam itu sudah ada dari anak-anak kemenakannya dan orang-orang sana, itu malahan oleh Buya Muslim yang termasuk keturunannya mengirimkan kepada saya bentuk master plan-nya, pembangunannya. Saya lihat luar biasa, seperti makamnya Sunan Kalijaga seperti di Jogja sana. Kenapa? Karena ini nanti bukan hanya sekedar orang ziarah, karena nanti akan timbul nanti di sana ekonomi. Karena orang wisata religius, bukan hanya pergi berziarah begitu saja. Dan luar biasa ketika dilihat, rupanya udah bertahun-tahun mereka tak bisa membaca. Maka karena alhamdulillah kita sedikit mengerti ya, karena di Fakultas Uludin itu ada namanya ilmu qiraat. Maka ketika mereka baca, Ustadz Bu ya, kenapa Al-Quran ini gak sama dengan Al-Quran yang kita baca sehari-hari? Maka kami bilang, ini yang disebut qiraat itu. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat 14 ya, yang mutawatir kan yang 7 itu. Anda luar biasa kalau Syekh Zaidi sudah menulis dalam bentuk itu, kan luar biasa. Bagaimana orang dahulu bukan berpikir, coba kita bayangkan mereka menulis seperti kita hari ini, kita bisa nulis salah bisa di-delete. Orang dahulu kertasnya susah. Kertasnya kan baru masuk ketika penjajahan. Kalau kita kan baru abad 18. Maka orang dahulu kalau pergi ke Mekah tuh bukan minta kurma, bukan minta oleh-olehnya. Maka orang dahulu kalau minta pena, minta kertas. Kenapa? Karena kertas dahulu hanya 2, ada kertas Cina, ada kertas Eropa. Kalau yang Eropa yang kita lihat di water itu garisnya lurus ya. Kalau yang Cina agak ke bawah itu. Dan kertasnya luar biasa. Ketika basah itu tidak, ketika kena air tidak basah. Maka kita lihat bagaimana, kan viral sekali ada Al-Quran ketika dilihat ditemukan oleh penyelam di Afrika ya, di YouTube viral itu. Kenapa? Karena kertas orang dahulu gak sama dengan kertas hari ini. Maka kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu belum seperberapa dari kita yang jihadnya, mereka belajarnya, kemudian menuangkan ilmunya dan menulis. Itu ada karyanya. Tapi ada juga ulama-ulama kita yang tak sempat mereka untuk menulis karyanya. Tentu kita lah yang menulisnya. Maka kami dari Komisi Pengkajian ini memotivasi untuk generasi muda untuk mengenal ulama. Maka kemarin ketika kita turun ke sekolah-sekolah, ke pesantren khususnya ya, banyak mereka yang tak tahu apa yang sudah kita tulis itu. Contohnya
Marzuki banyak dari anak-anak kita tak tahu. Banyak. Hanya jembatan penyeberangan ke seberang itu aja. Pakai kuburan tahu ya. Padahal di depan sekolahnya. Maka ketika kita turun kemarin, luar biasa. Kenapa? Apa kata-kata yang memberi kita semangat? Kata-katanya. Apa kata Marzuki itu? Dan bendera pertama di Bangkinang di Kambar ini yang ditegakkan oleh Marzuki. Kenapa? Belanda, Jepang dimanfaatkan ketika Jepang kalah itu dimanfaatkan lah Marzuki. Maka ditancapkanlah merah putih di lapangan Merdeka yang kita lihat depan kantor pos itu. Kenapa? Apa katanya? Siapa yang berani menurunkan merah putih ini, maka lapangan ini akan menjadi banjir darah sungai. Begitu dia membangkitkan semangat generasi muda Kampar, khususnya Bangkinang ini dahulunya. Luar biasa. Maka anak-anak hari ini kan karena mereka kan lebih suka main gadget. Iya, betul. Nah, maka kenapa mereka nggak tertarik? Mungkin karena penyampaian kita ataupun orang-orang tua kita kurang memberi motivasi, mengenal datuk-datuknya, mengenal pendahulunya. Maka apa kata Soekarno? Kita tidak boleh lupa sejarah. Nah, maka walaupun ini baru mungkin sekedar langkah awal ya. Dari komisi untuk melahirkan buku ulama ini, dan insya Allah kalau ada sponsor lagi atau mungkin kawan ada bertizam atau berniat bersama, mari kita sempurnakan buku ini yang kemarin baru 55 ya. 55 toko, masih banyak kita lagi ya, karena masih banyak yang belum tertulis oleh kita. Bahkan kalau kita gali-gali lagi ya, luar biasa. Seperti di daerah Batu Belah itu ada kuburan orang Irak itu yang membawa Islam ke Kampar ini melalui tarikat. Dan itu orang-orang tua itu mertua saya itu setiap bulan Maulid itu mereka, kalau bulan Rajab nanti ya, itu mereka selalu berziarah. Nah, cuman ini tidak terekspos oleh kita, tidak tahu generasi muda kita, karena mungkin menganggap bahwa kajian-kajian tarikat tasawuf ini kan kadang ini enggak kajian-kajian orang mati saja. Nah, maka mereka tidak tertarik. Padahal kita lihat seperti pejuang Palestina hari ini, Al-Qassam itu mereka bertasawuf. Siapa tasawufnya? Tasawuf Azili. Maka kalau orang tasawuf itu, mereka itu sudah mati sebelum dia mati. Maka dia tidak berpikir. Maka kita lihat bagaimana semangat dari rekan-rekan generasi Palestina hari ini. Bahkan anak-anak saja mereka, walaupun hanya dengan melempar batu ya ke Zionis itu, tapi itu adalah jihad mereka. Maka semangat ini yang perlu kita teladani. Dari 55 toko yang baru terkomodir oleh kita, tentu masih banyak kekurangannya. Karena ini yang jelas ini sebagai langkah awal dari komisi pengkajian. Kemudian kita ingin menebarkan, kemarin juga sudah kita berikan master plan-nya, CD-nya kepada Dinas Pendidikan, supaya anak SD, SMP kita masukkan di muatan lokal. Minimal mungkin dari yang 55 ini mungkin kita bikin mungkin satu pertemuan untuk 5 orang, dibagi aja nanti oleh guru-gurunya, ditambah lagi bagaimana. Kalau pelajaran yang namanya sejarah ini rasanya nggak ada orang yang tak suka. Iya. Karena kalau ada orang tak suka sejarah itu luar biasa, berarti dia tidak menghargai jasa-jasa pendahulunya.
Baik. Ya. Baik Buya, alhamdulillah itu kiat-kiat menulis. Jadi kita melihat pondok pesantren di Kabupaten Kampar ni hari ini jumlahnya hampir 100 Buya, termasuk banyak di kabupaten-kabupaten lain. Maka sayang rasanya kadang-kadang abuya-abuya pendiri pondok tak ditulis dan tidak menjadi sebagai rujukan bagi santri-santri atau bagi guru-guru untuk pendahulunya. Maka ini bagaimana tipsnya Buya untuk pondok-pondok pesantren ini, apakah bisa bekerjasama dengan MUI untuk menulis data-data para pemimpin atau para abuya mereka Buya? Terima kasih. Luar biasa. Kemarin ketika kita turun, itu seperti di pesantren Sarul Aidi ya, Islamik ya. Islamik. Ketika kita turun, mereka malahan luar biasanya guru-gurunya bersemangat bagaimana halaman yang 7 lembar ini bisa diambil yang punya dia seperti Buya Bahtiar Daud itu ya. Iya, Bahtiar Daud. Kenapa? Karena Buya Bahtiar Daud ini bukan hanya sekedar tokoh pendidik saja ya. Iya. Karena dia juga termasuk tokoh sepuh orang Golkar ya. Sehingga bagaimana kiprahnya dia bukan hanya sekedar penceramah, tapi juga seorang politisi. Maka kami dari tim kemarin dan guru-guru di sana antusias untuk menyambut. Mereka ingin buat buku tersendiri. Alhamdulillah, ini luar biasa. Dan bagi pesantren-pesantren yang lain, ini juga sama. Seperti di Darun kemarin juga begitu. Maka kita menginginkan lahir buku yang betul-betul dari tokoh itu sendiri, sehingga lahir karya dari anak-anak cucunya ataupun mungkin generasi yang berminat menekuni ini. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Karena dengan pena inilah kita bisa meninggalkan sejarah. Kalau tidak kita tulis, tentu anak-anak generasi yang akan datang, anak-anak cucu kita nanti, mereka tidak tahu bahwa kita sudah ada. Alhamdulillah kita hari ini tak susah menulis. Dulu mungkin orang susah menulis, cari kertas susah, cari pena susah. Hari ini hanya di HP sendiri bisa nulis. Bisa. Salah pun bisa di-delete. Bisa. Kalau dulu mesin tik mungkin harus di-tip dulu, karbonnya mungkin hancur pula karena ketik. Hari ini luar biasa. Cuman kenapa motivasi anak-anak kurang menulis? Ini yang perlu kita galakkan, kita giatkan lagi pada generasi. Saya sungguh tertarik sekali. Alhamdulillah ya. Kalau untuk karya bisa, apalagi kalau kami dosen memang wajib nulis ya. Iya. Kenapa? Karena kalau dosen kami wajib nulis setiap semester. Dan alhamdulillah di Google Scholar itu karya saya bisa dilihat. Bahkan juga dari tim kita, dari MUI ini kita sudah kegiatan MUI ini sudah internasional, sudah dimasukkan di Scopus malahan. Halal Food itu. Halal Food. 2023 kemarin alhamdulillah diterima di Tokyo ya, dan luar biasa. Artinya tahu orang bahwa di Kampar itu generasi mudanya memang generasi yang mencintai ilmu. Nah, ini yang ingin kita lahirkan. Maka kemarin ketika kita turun ke pesantren itu, maka kita ajak adik-adik itu menulis. Nah, malahan siapa yang mampu menulis atau merangkum, maka kita kasih dia buku, kita kasih hadiah. Alhamdulillah mading-mading itu di lokal-lokal itu ketika saya kebetulan saya ngajar itu mereka antusias untuk menulis seorang tokoh. Mungkin kalau di Darun tentu Buya Nur Mahyudin mereka tulis ya. Di pesantren lain begitu juga. Kemudian seperti kita turun kemarin di Tanjung di 13 Kota Kampar, dan luar biasa juga anak-anak sana
yang mana sebelum ini mereka tidak tahu, hanya bingung-bingung saja siapa itu si Zaidi, siapa itu si Abdul Ghani, hanya makamnya saja. Paling-paling melihat orang tua-tua yang pergi ziarah atau bertawaju atau tarikat mereka ya. Tapi ketika mereka disodorkan buku ini dan tahu mereka bahwa Kampar ini rupanya gudang ulama. Dan bukannya gudang ulama, masyarakatnya adalah masyarakat yang dinamis dan islamis. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar mempunyai buku biografi ulama. Kepada para mahasiswa, para dosen yang ingin mungkin menggali lebih luas lagi tentang ulama-ulama Kabupaten Kampar, bisa datang ke Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar untuk melihat bukunya, atau yang ingin memesan buku tersebut bisa datang ke kantor Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Karena Kampar ini dikenal dengan Kampar Serambi Mekah, maka kita lihat pesantrennya banyak, masjidnya banyak, dan kita juga mempunyai ulama-ulama yang banyak, alhamdulillah, yang sudah dicatat dan tertulis di dalam sebuah buku karya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Baik Abu ya, mungkin itu saja yang dapat kita. Ada satu lagi. Apa tuh ya? Silakan ya. Kemarin kita juga sudah membawa generasi muda kita untuk melakukan menulis mereka, sehingga kita akan meluncing buku yang kedua nanti, buku antologi. Antologi. Kemarin kita workshop, kita training adik-adik itu ada sekitar 20 orang ya. Sehingga karena mereka punya potensial, kadang mereka hanya singgah di mimbar saja. Tapi ketika menulis, apa yang mereka tulis tidak tahu. Tahu. Maka insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching buku yang kedua, yaitu buku antologi Muhyiddin Kampar. Insya Allah segera terwujud. Doa kita bersama. Amin, amin, amin. Baik, alhamdulillah. Ternyata ada juga lagi kaum muslimin dari Komisi Pengkajian membuat tim penulis bagi anak-anak muda. Jadi jika ada nanti pondok pesantren, madrasah, sekolah-sekolah yang ingin belajar menulis tentang biografi ulama, biografi penggerak, para guru dan para abuya kita, bisa datang untuk mengambil hikmah-hikmah dari penulisan buku yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Baik Abuya, karena waktu juga memisahkan kita, terima kasih kepada Abuya yang telah memberi pencerahan kepada kami bersama. Mudah-mudahan amal jariah bagi kita bersama, dan juga yang pendengar menjadi motivasi untuk menulis dan kiat-kiat menulis di pondok pesantren, dan juga ustaz-ustaz kita selain tadi di atas mimbar, dia juga menulis untuk generasi-generasi penerus bagi kita. Baik, terima kasih Abuya. Kita tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.